Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan relasi. Kalau kita artikan secara sederhana, relasi berarti hubungan. Tapi apakah pengertian itu sama dengan pengertian relasi di dalam matematika? Ternyata ada perbedaan. Relasi di dalam matematika berarti hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur. Oke, itu adalah pengertian relasi pada matematika. Oke ya teman-teman, sekarang sudah kita pahami pengertian dari relasi. Sekali lagi, hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya yang dinyatakan dengan struktur. Oke, kita lanjutkan. Beralih ke pendahuluan. Ternyata di sini hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya itu sering terjadi. Tanpa disadari, hal ini sering terjadi. Contohnya, hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil. Misalkan si Amir mengambil kalkulus. Ya, ini merupakan hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil. Kemudian, contoh lainnya hubungan antara orang dengan kerabatnya. Si A ibu dari si B, ya. Kemudian hubungan antara bilangan genap yang habis dibagi 2. Contohnya 4 habis dibagi 2. Selanjutnya hubungan antara program komputer dengan peubah yang digunakan. Berikutnya hubungan antara bahasa pemrograman dengan statement yang sah. Berikutnya hubungan antara plain text dengan ciphertext pada bidang kriptografi dan lain-lain. Oke ya teman-teman, sekarang sudah semakin memahami ternyata relasi itu sering terjadi. Berikutnya ada istilah yang bernama relasi biner. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A perkalian Kartesian B. Oke teman-teman, sudah paham ya? Simbol ini adalah perkalian Kartesian antara dua himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Oke, notasinya untuk relasi biner adalah seperti ini. R ternyata himpunan bagian dari A Kartesian produk B. Sekedar mengingatkan ya, di sini penting untuk memahami perkalian Kartesian. A cross B ini kita maknai sebagai perkalian Kartesian atau Kartesian produk. A kali B sama dengan pasangan terurut dari A, B, di mana A elemen dari himpunan A dan B elemen dari himpunan B. Jadi elemen yang pertama dari himpunan A, kemudian elemen yang kedua itu dari himpunan B. Ini makna dari perkalian Kartesian. Oke ya, kita beralih lagi ke materi relasi biner. ARB adalah notasi untuk pasangan berurutan A, B yang merupakan elemen dari R. Simbolnya seperti ini, ARB. Artinya, elemen A dihubungkan dengan B oleh relasi biner R. Berikutnya, A
R, kemudian di R-nya ini ada garis ya, seperti ini, B, adalah notasi untuk pasangan terurut A, B, di mana pasangan tersebut bukan elemen dari R. Artinya, A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Kemudian di sini dapat kita ketahui himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R. Kemudian himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Oke ya teman-teman. Kita lanjutkan ke contoh relasi biner. Misalkan himpunan A anggotanya adalah Agung Faisal. Kemudian himpunan B anggotanya adalah kalkulus aljabar diskrit. Kita dapat menentukan A kali B, yaitu pasangan berurutan A, B, di mana A itu elemen dari himpunan A, B-nya itu elemen dari himpunan B. Berarti Agung kalkulus, Agung aljabar, Agung diskrit. Kemudian Faisal kalkulus, Faisal aljabar, Faisal diskrit. Oke ya teman-teman. Memisalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester 3. Berarti R-nya itu anggotanya adalah Agung diskrit, Faisal diskrit. Oke ya, seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, R ini ternyata himpunan bagian dari A kali B. Himpunan bagian dari ini ya. Oke, selanjutnya himpunan A adalah daerah asal. Kemudian himpunan B adalah daerah range. Oke ya, teman-teman. Kemudian Agung, diskrit elemen dari R, atau dapat kita notasikan Agung R diskrit. Kemudian Agung kalkulus ini bukan elemen dari R, atau dapat kita notasikan Agung R, kemudian dicoret ya seperti ini, kalkulus. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya, contoh berikutnya, misalkan P sama dengan 2, 3, 4. Kemudian Q sama dengan 2, 4, 8, 9, 5. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan pasangan berurutan P, Q, elemen dari R jika P habis membagi Q. Arti habis di sini menghasilkan bilangan bulat ya. Oke. Maka diperoleh yang pertama 2,2 ya, karena 2 habis dibagi 2. Kemudian 4,2 karena 4 habis dibagi 2. Kemudian 8,2 karena 8 habis dibagi 2. Kemudian 4,4 ya, karena 4 habis dibagi 4. Kemudian 8,4 karena 8 habis dibagi 4. Kemudian 9,3 karena 9 habis dibagi 3. Dan yang terakhir 15,3 karena 15 habis dibagi 3. Nah, ini adalah himpunan R-nya. 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Oke ya, karena memenuhi syarat ini. Jika P habis membagi Q. Artinya hasil baginya itu bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada istilah relasi yang khusus.
Relasi yang didefinisikan pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Cirinya dikenakan hanya pada sebuah himpunan atau satu himpunan. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Kemudian relasi himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Oke ya, ini disebut sebagai relasi yang khusus. Contoh, misalkan R adalah relasi pada himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 8 yang didefinisikan oleh pasangan berurutan X, Y, elemen dari R jika X adalah faktor prima dari Y. Jadi yang diminta adalah X-nya itu harus merupakan faktor prima dari Y. Maka yang kita peroleh adalah misalkan Y-nya 2, faktor dari 2 itu kan 1, 2. Yang merupakan bilangan prima hanya 2, berarti 2,2. Kemudian 4. Misalkan Y-nya 4, berarti faktor dari 4 itu adalah 1, 2, 4. Yang merupakan bilangan prima hanya 2, berarti 2,4. Kemudian Y-nya adalah 8. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Yang merupakan bilangan prima hanya 2, maka 2,8. Inilah hasil dari relasinya. 2,2, 2,4, 2,8. Oke, yang terakhir adalah referensi. Nah, ini adalah referensi yang digunakan Rinaldi Munir tahun 2005, Matematika Diskrit, penerbitnya adalah Informatika. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.